Halo, sekarang hari ini mau pasang behel di FDC Klinik. Oke, kita lagi nungguin. Ini gigi sebelum dipasang behel kayak gini ya. Kita lihat setelah pasang behel seperti apa. Sakit ya dok? Enggak, tapi pegal aja. Maksudnya semennya ya yang tadi, cuma dia mengeras sempurnanya tuh sampai 24 jam. Jadi sampai 24 jam kamu minumnya pakai sedotan dulu supaya airnya nggak terlalu sering kena ke daerah gigi. Terus habis itu makannya juga yang lembut-lembut dulu ya, misalnya bubur atau enggak oatmeal atau enggak sereal gitu-gitu. Nanti kalau udah jam 4 besok udah boleh makan, di atas jam 4 besok udah boleh makan yang kayak contohnya nasi pakai soto gitu-gitu boleh. Jangan saat pagi, sore. jangan sore. Sekarang tuh jam 4 aja salah jamnya. Jadi hari benar-benar dijaga banget sampai 24 jam. Terus kalau misalnya dia lepas nih, ini kan namanya breaker. Nah kalau dia lepas itu hal yang wajar. 90% pasien pasti mengalami yang namanya lepas breaker. Kamu dikasih garansi 1 minggu. Jadi kalau lepas 1 minggu datang aja, nanti gratis dibenerin. Tapi di luar 1 minggu, 1 giginya 25.000. Kalau hilang jangan sampai hilang, karena kalau hilang harus beli per giginya kan. Satunya 100.000 apa ya nggak salah. Jadi sayang banget. Jadi mendingan dijaga banget baik-baik gitu. Tapi kalau lepas jangan kaget ya. Biasanya tuh yang rentan-rentan lepas tuh yang gigi ini, karena ini kan ketarik nih. Bisa jadi dia kalau digigit pakai gigitan kencang dia nggak kuat, jadi jepret gitu. Pokoknya wajar deh, 90% pasien pasang behel pasti ngalamin yang namanya lepas sampai bosen deh gitu. Tapi tergantung orang juga sih, nggak semuanya. Ini tetap turun kan ya? Insya Allah. Ya mungkin di awal kontrol pertama mah belum kelihatan banget ya. Nanti kita lihat kalau misalnya ya kemarin aku bilang, nanti kontrol kedua kayaknya aku akan slicing sebelah sini. Slicing tuh kayak dimasukin paper itu loh yang aku bilang, kayak dikikir. Tapi sekarang aku nggak mau ngapa-ngapain dulu, aku mau lihat dulu progresnya tanpa slicing gimana. Nah aku lepas dulu nih. Ini udah selesai? Udah, ini mau ini dulu ya. Ujungnya kan panjang tuh kawatnya.
selamat datang di YouTube channel Amelia Rizky. Oke, hari ini aku mau sharing tentang biaya pemasangan behel. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, like, serta share video ini ke seluruh media sosial teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau pasang behel, harus lakukan 5 hal. 5 hal ini sebelum pasang behel. Nah, yang pertama yaitu harus konsultasi. Oke, ya benar, konsultasi ini wajib ya teman-teman. Kenapa? Yaitu biar dokter tahu keadaan atau kondisi gigi teman-teman. Dan biaya konsultasi di FDC Dental Clinic ini biayanya sangat terjangkau, yaitu hanya Rp5.000. Ya benar, Rp5.000. Ini sedang promo ya. Sebenarnya harganya 100.000. Nah, tapi karena ada potongan 95.000, jadi teman-teman cuma bayar Rp5.000. Dan di saat konsultasi itu, dokter akan periksa gigi teman-teman pakai kamera gitu. Nah, nanti akan kelihatan tuh jelas semuanya gigi teman-teman, apakah ada karang atau ada lubang atau giginya memang harus dicabut, itu akan jelas semuanya. Setelah itu, dokter akan menyarankan behel metal yang cocok untuk dipasang di gigi teman-teman. Nah, kebetulan aku disarankan oleh dokter Bella untuk pakai behel metal made in USA atau behel metal made in Swiss atau behel diamond atau behel metal behel yang lainnya lah. Nah, tapi harganya lebih up atau lebih tinggi gitu. Karena jujur awal aku ke FDC Dental Clinic ini aku tertarik dengan promonya, yaitu behel metal hanya 1 juta. Setelah diperiksa, gigi aku nggak cocok dengan behel metal yang sedang promo. Kenapa? Karena itu kayak keadaan giginya yang kasusnya kecil atau ya hanya untuk fashion kayak gitu, yang perubahannya nggak begitu drastis lah. Nah, akhirnya aku disarankan tadi dua behel metal itu. Dan tahap selanjutnya yaitu cetak gigi. Jadi setelah pilih behelnya, teman-teman diharuskan untuk cetak gigi di ruangan dokter. Nah, kebetulan untuk cetak gigi ini sudah termasuk dengan pemasangan behel. Jadi teman-teman nggak perlu bayar. Gunanya cetak gigi ini biar dokter tahu lebih jelasnya keadaan gigi teman-teman. Dan ini sangat-sangat aman dan juga tidak sakit karena kayak ada alat berupa kayak permen karet kayak permen karet gitu. Iya benar, kayak permen karet gitu masuk ke rongga gigi teman-teman, rongga mulut teman-teman. Jadi seperti itu, dan waktunya pun gak lama kok, hanya sebentar, dan rasanya itu seperti teman-teman makan permen karet. Dan setelah cetak gigi selesai, dokter akan menyarankan teman-teman untuk ronsen gigi. Fungsinya ini yaitu untuk lebih tahu jelasnya tentang keadaan rongga mulut teman-teman atau gigi atau rahang teman-teman seperti apa. Dan teman-teman harus tahu, setelah ronsen gigi, ternyata aku baru tahu di belakang ini, di sebelah kiri ini, di gigi aku yang belakang ini ada gigi bungsu. Jadi gigi bungsu ini belum keluar teman-teman, dan aku sangat-sangat kayak sedih, langsung kayak shock gitu kan, karena ternyata ada gigi geraham aku yang belum keluar, yaitu biasanya disebut dengan gigi bungsu. Dan aku jadi ya Allah, jadi kayak kan banyak, jadi kayak takut gitu kan, banyak ya teman-teman aku juga cerita giginya sakit. Kenapa? Karena gigi bungsunya mau tumbuh atau mau keluar. Jadi aku yang kayak aduh, kenapa gue juga kena gitu kan. Nah, akhirnya tapi aku di situ berharap semoga gigi ini gak menimbulkan rasa sakit nantinya ke depannya. Kalaupun nanti dia mau keluar ya udah keluar aja gitu, nggak perlu ada rasa sakit yang menderita. Kalau misalnya nggak mau keluar ya udah di dalam aja, nggak masalah kok gitu. Nah, dan di situ pun dokter tahu rahang aku pun kayak agak maju dikit gitu. Dan biasanya dokter akan menyarankan ronsen gigi di Biomedica. Nah, tapi dokter aku menyarankan untuk
ronsen gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Gigi Mustopo. Dan ini amat sangat terjangkau biayanya teman-teman. Di sini aku ambil tindakan ronsen gigi yaitu panoramik dan cepalometri. Dan itu biayanya hanya Rp180.000. Oke. Jadi ini amat sangat terjangkau dan lebih murah dibandingkan teman-teman ronsen gigi di Biomedica. Jadi sedikit lebih menghemat lah buat teman-teman yang budgetnya terbatas. Ini aku rekomendasiin banget untuk ronsen gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Gigi Mustopo. Dan prosesnya itu sangat amat cepat teman-teman. Jadi bisa ditunggu hasilnya dan juga nggak begitu banyak yang ngantri. Jadi sangat-sangat rekomendasi banget di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Gigi Mustopo. Dan selanjutnya harus teman-teman lakukan yaitu bawa hasil ronsennya ke dokter gigi atau klinik gigi teman-teman. Nah, di sini aku mau informasiin ke teman-teman kalau di FDC Dental Clinic ini teman-teman wajib untuk reservasi terlebih dahulu sebelum datang. Jadi ketika teman-teman mau datang ke klinik gigi FDC Dental Clinic, itu wajib reservasi dulu di Instagramnya. Nanti akan dialihkan ke WhatsApp. Kalau teman-teman datang langsung ke kliniknya dan melakukan konsultasi, itu nggak bisa, karena di sana wajib reservasi. Dan setelah itu aku buat janji lagi dengan dokter untuk datang minggu depannya. Dan minggu depannya aku langsung pasang behel. Jadi pasang behel ini hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Selanjutnya tahap terakhir yang harus dilakukan yaitu pencabutan gigi atau penambalan gigi. Jadi di sini aku nggak tambal gigi, tapi aku mencabut gigi. Kenapa? Karena di gigi geraham aku di sebelah kanan ini sudah sangat tinggal sedikit ya, yang aku cerita di video sebelumnya. Jadi yang aku lakukan adalah mencabut gigi geraham itu. Dan aku datang lagi minggu depannya ya untuk pemasangan behel. Dan ternyata pasang behel itu sangat tidak menyakitkan.
baris baru nyamain gigi. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Nah, banyak banget yang nanya sama aku tentang pertanyaan pertama ini. Jadi teman-teman, alasannya yaitu awalnya di tahun 2019 ini, di Januari 2019 ini, aku punya keluhan yaitu bau mulut. Kenapa? Kok bisa gitu kan? Karena ada gigi geraham aku yang udah berlubang, itu memang udah sangat sedikit dan udah emang harus dicabut, tapi aku belum cabut karena takut. Karena kita kalau lihat dokter gigi itu kan kayak serem, menakutkan kayak gitu kan, apalagi lihat peralatannya itu nggak banget gitu kan. Nah, akhirnya karena udah nimbulin bau mulut yang udah nggak sedap lah, istilahnya udah nggak enak, bahkan aku sendiri pun nyiumnya udah ilfil sendiri gitu kan. Nah, jadi aku pun mutusin untuk datang ke dokter gigi. Nah, tapi pada saat itu aku nggak ke dokter gigi atau ke klinik gigi. Nah, aku datangnya ke puskesmas. Jadi pas ke puskesmas itu awal pertama kali aku beraniin diri untuk ketemu dokter gigi, dan akhirnya diperiksa oleh dokter dan katanya ini harus dicabut karena kalau nggak dicabut itu akan menimbulkan penyakit yang serius kayak gitu dan akan malah nyambung ke saraf kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah aku mengiyakan untuk dicabut. Nah, tapi tidak hari itu cabutnya. Kenapa? Karena aku pada saat itu lagi datang bulan. Karena kalau cewek ya, kalau lagi datang bulan atau menstruasi itu nggak boleh untuk pencabutan gigi karena takutnya kekurangan darah malah terjadi kenapa-napa gitu. Aku nggak paham sih maksudnya kenapa, pokoknya intinya dokternya kurang lebih jelasin seperti itu. Nah, akhirnya aku datang lagi minggu depannya untuk cabut gigi, dan ternyata cabut gigi itu nggak seseram yang kita pikirkan teman-teman. Itu sangat-sangat nggak terasa dan sangat-sangat ya nggak sakit gitu. Jadi akhirnya dari situ pun aku tahu gitu, oh ternyata yang namanya dokter gigi atau ketika kita memeriksakan gigi kita ke dokter itu nggak perlu takut, nggak ada hal yang harus ditakutkan kayak gitu, karena semuanya sudah terjamin bahwa si pasien ini akan mendapatkan suatu fasilitas yang terbaik dan gak akan merasa kesakitan. Dan akhirnya pada saat itu aku pun langsung pulang dan rasanya enak banget, udah lega kayak gitu karena udah dicabut giginya. Dan akhirnya aku langsung kayak menarik gitu untuk mengetahui tentang asik gaya gue. Jadi kayak interest gitu, jadi menarik gitu untuk tahu sebenarnya dunia pergigian seperti apa sih kayak gitu. Akhirnya aku pun cari browsing dan nonton YouTube karena aku punya keluhan, yaitu waktu itu kan gigi aku gingsul. Nah, sebenarnya yang menyebabkan aku mau pasang behel itu tadi, pertama bau mulut, yang kedua adalah adanya gingsul. Kenapa? Sebenarnya sih nggak masalah kalau ada gingsul gitu, tapi menurut aku di muka aku tuh kayak sesuatu yang menjanggal karena gingsulnya tuh adanya di atas. Jadi gigi gingsul aku tuh adanya di atas banget, dan itu kayak apa ya, kalau sikat gigi pun kurang bersih jadinya. Bahkan teman-teman, jadinya sekarang kan gingsulnya udah turun nih, sekarang tuh warna giginya pun beda dengan gigi aku yang lain. Kenapa? Karena emang kayak untuk nyikatnya aja tuh kayak harus kayak diginin dulu gitu loh. Jadi
Jadi itu nyebabin aku kayaknya mau pasang BH. Dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu karena mata aku ini terlihat lebih turun dari sebelah kiri, ini terlihat lebih turun daripada sebelah kanan. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain hal yang sama, karena aku pun kebetulan kemarin sharing, ternyata ada beberapa teman-teman aku yang ngerasain hal yang sama kayak gitu. Nah, itu sebabnya yang harus teman-teman ketahui, itu hal yang penting. Kenapa bisa muka jadi nggak simetris? Karena bertahun-tahun, kurang lebih 5 tahun lebih, ya lupa lagi. Jadi sebabnya itu karena 5 tahun lebih aku mengunyah hanya di sebelah sisi, yaitu hanya di sebelah kanan, dan itu yang menyebabkan otot di sebelah kiri ini kaku, atau ya nggak bekerja dengan maksimal, nggak berkembang dengan maksimal kayak gitu. Jadi itu menyebabkan mata aku sebelah kiri ini lebih turun daripada di sebelah kanan. Pipi aku sebelah kanan ini lebih kayak berkembang, pokoknya lebih bagus daripada sebelah kiri kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih makan hanya dengan sebelah sisi, percayalah, stop dari mulai sekarang. Jadi teman-teman harus makan di kedua sisi, kanan kiri ya. Maksudnya ya harus makan di kedua sisi gitu. Karena efeknya nanti akan panjang itu di wajah kita, karena otot sebelahnya itu nggak bekerja nanti kayak gitu. Dan aku pun kemarin sudah konsul ke dokter spesialis kulit dan kelamin SPKK gitu di suatu klinik kecantikan, dan beliau bilang ya itu yang menyebabkan muka nggak simetris, yaitu makan hanya sebelah sisi. Jadi harus dilakuin sekarang adalah ya makan di sebelah sisi kebalikannya gitu. Jadi aku makan hanya sebelah kiri, mengunyahnya sebelah kiri, kadang juga sebelah kanan. Ada lagi cara cepat, yaitu dengan botox atau filler nggak salah ya, filler kayak gitu. Dan kayaknya kalau untuk itu nggak deh, aku mau cara alami aja. Jadi alasan kedua adalah gara-gara muka aku nggak simetris karena gingsul, karena tadi di geraham aku tuh nggak dicabut, jadi nggak bisa ngunyah sebelah kiri, jadi ngunyahnya hanya sebelah kanan. Jadi seperti itu alasannya. Dan alasan ketiga aku mau pasang behel adalah karena aku mau bikin YouTube channel dan aku bingung mau bikin konten apa. Jadi ya udah sekalian aja aku bahas tentang dunia pergigian atau perbehelan di sini. Oke, pertanyaan selanjutnya ini budget pakai behel. Nah, untuk detailnya nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Karena banyak rinci-rinciannya, aku cuma totalin aja di sini. Total aku pakai behel di klinik aku, yaitu di FDC Dental Clinic, yaitu 2.850.000 untuk pasang behel atas bawah. Nih. Oke. Itu belum termasuk ronsen gigi ya. Jadi 2,8 juta itu aku lagi dapat promo di awal tahun. Jadi di klinik aku ini setiap per 3 bulan atau per 6 bulan ini promonya berbeda-beda teman-teman. Dan yang aku pakai ini behelnya yang made in Swiss. Oke. Made in Swiss. Jadi aku nggak ngerti ya maksudnya bedanya apa dengan behel metal biasa. Intinya ini lebih bagus lah atau lebih baik daripada behel metal biasa. Tuh. Mukanya karena giginya udah rapi, jadi kalau foto itu bisa senyum lebar nih gitu kan. Dukanya karena banyak banget yang bilang ya kalau pakai behel itu susah ngunyah. Ya dukanya mungkin itu mungkin agak susah untuk ngunyah makanan atau menggigit makanan, karena itu yang aku rasain.
Jadi di 1 bulan pertama itu aku susah banget untuk gigit makanan di gigi depan. Jadi setiap aku makan itu aku langsung alihin ke gigi geraham aku yang di belakang, karena kebetulan gigi aku ini yang gerahamnya kan udah cabut kan, sisa berarti gerahamnya 1 lagi. Nah kebetulan behelnya ini nggak sampai gigi geraham belakang. Kenapa? Karena ada jeda gitu, misalnya ada bolong gitu kan, nggak mungkin kalau misalnya sampai belakang. Nah jadi solusinya nanti akan dikasih gigi palsu atau dipasang gigi, ya pasang gigi palsu kayak gitu. Jadi ya aku bersyukur aku nggak terlalu ngerasain yang sakit banget untuk mengunyah makanan, karena langsung aku alihin ke belakang. Karena pas hari pertama aku pakai behel pun aku langsung kayak makan ayam pecel, nasi, terus aku makan mie ayam kayak gitu, jadi nggak masalah. Tapi kalau untuk gigit di gigi depan ini belum bisa sampai 2 minggu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang behel ya lebih baik konsultasi dulu kayak gitu kan. Kalau misalnya teman-teman pasang behelnya sampai gigi belakang atau gigi geraham, ya mungkin akan ngerasain hal yang sama dengan orang-orang yang pada umumnya yaitu nggak bisa ngunyah atau makan bubur selama 1 minggu atau sampai 1 bulan kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku nggak nyampe makan bubur terus menerus ya gitu, bahkan aku makan bubur pun cuma sekali pada pasang behel ini kayak gitu. Dan enaknya tadi giginya udah rapi, tapi ini sebenarnya belum rapi banget karena efek dari gigi gingsel aku nih yang diturunin nih ya, ini itu menyebabkan gigi aku yang depan ini agak maju nih, kelihatan kan? Jadi nanti aku mau mundurin gigi aku ini yang depan biar nggak terlalu maju banget, karena kan jadinya kelihatannya kayak tonggos kayak gitu kan, nggak enak ya. Karena pas diperiksa ternyata gigi ini udah maju 3 mm teman-teman. Jadi udah sangat harus sih sebenarnya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena pas turunin gigi gingsel aku itu kan space-nya nggak banyak ya, jadi mau nggak mau yang gigi depan agak maju deh biar space-nya biar space-nya itu banyak. Nah jadi tetap stay tune di YouTube channel ini karena masih banyak yang akan dibahas sampai gigi ini rapi. Dan teman-teman bisa lihat pun di sini gigi aku tuh belum simetris lah istilahnya gitu kan, tingginya masih beda-beda. Nanti diratain semuanya, dibagusin lah kayak gitu. Nah buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya gigi aku sebelumnya itu seperti apa dan sekarang kayak gimana perubahannya, nanti di sini ada ya foto-fotonya. Oke, di sini ada fotonya gigi aku sebelum pakai behel sama sesudah pakai behel dan perubahan. Oke, mungkin sampai sini dulu video sharing tentang perbehelan part pertama. Nah, nanti sampai jumpa di video selanjutnya dan video tentang budget total aku pakai behel. Oke, bye. Mama.
yang beda yang ini aja. Nah ini kenapa enggak? Ini kan sampai belakang ya? Tapi yang bergerak nanti cuma yang ujungnya doang ya dok? Iya. Belum siap mental dah aku. Terserah kamu, pokoknya kalau misalnya bulan Januari aku udah siap cabut, apa ngomong aja. Ini kan kamu masih mau nikah dulu atau mau udah siap Januari? Maksudnya kalau bulan depan kan bukan jadi tapi kalau kamu mau cabut nanti aku udah masuk dulu. Semoga sih nggak beda. Maksudnya jelasin sih kayaknya nggak ada apa-apa juga sih. Yang awal. Maksudnya dan teman-teman akan mendapatkan kartu member seperti ini, dan ini wajib banget dibawa ketika teman-teman melakukan perawatan di FDC Dental Clinic.
droplet atau air Air liur, benar. ya. Jadi kalau saya menggunakan seller dan bur itu akan menyebabkan air liur kamu akan keluar, dan itu dilarang oleh PDGI. Ya, memang ada larangan dari PDGI, tidak boleh mengerjakan dengan menggunakan seller dan bur. Malah harusnya mengerjakannya kasus emergensi saja. Gitu. Jadi hari ini aku mau bawain Lumiere. Tadi udah mampir. Ini buat dokter kesayangan aku. Tuh. Biar nanti kita nggak diomelin. Karena udah 7 bulan aku nggak kontrol bulanan, aku nggak datang ke FDC Dental Clinic, dan itu rasanya sangat-sangat nggak enak banget. Bahkan ada juga behel aku yang udah lepas nih. Oke. Ini udah gak enak banget deh. Aku juga kemarin baru kenyalان mana sama Agustus. Jantung sih Ya kan waktu itu datang bilang kan. Sama aku juga jantung tuh. meninggalnya di RS atau di mana? Di RS. Lagi di ICU? Enggak, lagi di perawatan. Jantung terus jadi stroke. Tapi nggak ada gula ya? Nggak ada. Kalau Aku ada. Iya. Cuma ya penyebab utamanya jantung sih. jam 3 malam. Nah. Jadi sangat penting banget untuk teman-teman kontrol bulanan behel minimal 1 bulan sekali, biar nggak terjadi bracket copot ataupun kawatnya lepas. Karena jujur aku sudah 3 bulan ini skip kontrol behel, dan bracket aku ada yang lepas lagi. Di sisi kanan ada 2, sisi kiri ada 1, jadi total ada 3 bracket yang lepas. Nah, jadi buat kalian semua, kontrol behel ini sangat penting untuk menjaga posisi gigi teman-teman ini agar cepat rapi. Dan biaya kontrol bulanan behel yang aku lakukan di bulan November kemarin, adanya biaya administrasi pasien sebesar 20.000. Dan yang kedua yaitu ganti kawat, karena jujur kawatnya itu udah 7 bulan nggak udah 7 bulan nggak kontrol, jadi harus ganti kawat biar menjaga kebersihan gigi dan juga biar rapih lagi giginya, biar kenceng untuk narik gigi agar sejajar dan rapi. Dan biaya ganti kawat yaitu senilai 80.000. 3 biaya kontrol bulanan yaitu senilai 280.000. Dan biaya yang keempat yaitu bracket copot. Karena jika bracket copot ini kita harus bayar. Kalau masih 2 yang copot ini kita gratis. Dan aku kemarin ada bracket 4 yang copot, jadi bayar yaitu senilai 96.000.
Jadi total biaya kontrol BH aku kemarin yaitu senilai 476.000. Dan yang aku sebutin tadi yaitu harga setelah di diskon 20% karena aku udah daftar jadi member. Jadi buat kalian yang mau pasang behel di FDC, aku saranin untuk daftar juga jadi member karena banyak banget keuntungannya, lumayan banget kan diskonnya 20%. Nah, jadi untuk kali ini aku benar-benar saranin ke teman-teman jika sudah pasang behel ini wajib banget untuk kontrol behel ini minimal 1 bulan sekali. Karena biar perubahannya ini cepat. Efek dari aku jarang kontrol behel beberapa bulan yang lalu yaitu gigi bawah aku yang tadinya udah rapi sekarang sudah kembali seperti semula nih. Oke. Jadi mulai bertumpuk lagi seperti awal aku sebelum pakai behel. Jadi efeknya ini panjang banget. Dan doain aja semoga aku bulan depan berani untuk cabut gigi karena aku udah bener-bener rasanya pengen perubahannya ini, pengen banget rapih gitu karena gigi aku yang atas ini masih maju nih. Oke guys, jadi wajib banget kalian ikutin arahan dari dokter. Dan bahkan sekarang untuk kontrol behel ini berita bahagianya kalian sudah bisa scaling atau pembersihan karang gigi. Karena bersihin karang gigi tuh enak banget, bikin gigi jadi bersih dan gak bau mulut. Dan di next video aku akan bahas tentang bracket copot. Banget dari kalian juga yang nanya ke aku, Kak aman gak sih untuk bracket copot? Karena jujur aku udah pernah ngerasain itu semua. Dan buat kalian semua yang mau pasang behel, ayo yakin. Dan jujur ini gak sakit sama sekali, sakitnya pun di awal. Dan sekarang cuma tinggal ngerapihin giginya aja dan kita lewatin prosesnya. Dan semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.